ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 titik penting dari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan titik yang pertama, kemudian selanjutnya kita masuk pada titik yang kedua dari perjalanan dakwah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, al-mawdi' ats-tsani annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'anil syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhuli fi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah. Titik yang kedua atau poin yang kedua adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di saat tatkala beliau memperingatkan orang-orang musyrikin itu dari kesyirikan dan memerintahkan mereka akan lawannya, yaitu tauhid, mereka belum membenci hal tersebut dan menganggapnya baik. Ketika Nabi mengajak mereka, mari kita bertauhid, beribadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Kesyirikan itu buruk, kesyirikan itu bahaya. Sampai pada titik ini, orang-orang musyrik itu, orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka masih menganggapnya baik. Bahkan mereka menganggap diri-diri mereka masuk di dalamnya, ya, sebagai orang bertauhid. Sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan jelas, mencela ajaran-ajaran mereka dan menganggap jahil orang-orang berilmu di antara mereka, maka di saat itulah orang-orang musyrikin mulai menampakkan permusuhan kepada beliau dan para sahabatnya. Nah, waqalu, dan mereka mengatakan, saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Dan mereka berkata bahwa Muhammad itu telah menganggap bodoh pemikiran kami dan mencerca agama kami
dan mencela Tuhan-Tuhan kami. Ini mereka ucapkan kapan? Di saat tatkala sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di negeri Habasyah dan mereka mengutus beberapa orang Quraisy untuk datang ke Habasyah, raja Ethiopia ketika itu, kepada An-Najasyi, ya, melakukan provokasi agar para sahabat Nabi ini dikembalikan ke Mekah, jangan diberikan perlindungan. Maka di antara kalimat provokasi mereka, ya, mereka katakan saffaha ahlamana. Orang-orang ini telah menganggap bodoh pemikiran kami. Wa abadinana, dia telah mencerca agama kami dan mencela Tuhan-Tuhan kami. Coba lihat ya. Mereka kemukakan ini di hadapan An-Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia ketika itu. Nah, mari kita perhatikan dari titik ini jamaah sekalian. Sebelum kita melanjutkan, satu poin penting yang harus kita perhatikan di sini, bahwa ketika kita meneriakkan dakwah kepada tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan dari kesyirikan, itu belum cukup. Masih banyak orang musyrik yang tidak merasa bahwa mereka berada di atas kesyirikan. Bersamaan dengan kesyirikan mereka merasa berada di atas tauhid. Coba lihat di sini orang-orang Quraisy ketika itu, orang musyrikin. Mereka belum mencerca Nabi, belum mengintimidasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di saat tatkala mereka diajak kepada tauhid, diperingatkan dari syirik. Kapan baru mereka mulai berontak? Kapan baru mereka menampakkan permusuhan dan perlawanan kepada Nabi dan para sahabatnya? Di saat tatkala Nabi sudah mulai merinci tauhid itu seperti ini, syirik itu begini dan begini, sudah mulai merasa tersinggung dengan perbuatan mereka dan merasa dicerca Tuhan-Tuhan mereka, baru mulai melakukan aksi. Sehingga jamaah sekalian, sekedar dakwah kepada tauhid secara umum tanpa menjelaskan apa itu tauhid yang sesungguhnya, apa konsekuensinya, bentuk-bentuknya bagaimana, maka itu tidak cukup. Sampai-sampai orang musyrikin sendiri jelas-jelas perbuatannya di atas kesyirikan. Mereka masih mengaku bahwa mereka orang yang bertauhid. Mereka merasa dirinya bahwa mereka masih berada di atas tauhid. Nah, maka ini bantahan terhadap sebahagian orang yang ketika mereka meneriakkan tauhid, mari kita bertauhid, seperti itu saja, tauhid secara umum. Tidak menjelaskan tauhid itu secara rinci, ya, keharusannya, lawan-lawan daripada tauhid apa, pembagian tauhid itu ada berapa, demikian pula kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan tidak dijelaskan secara detail. Yang penting jangan mendekati kesyirikan, selesai. Akhirnya muncul generasi-generasi yang benci kepada kesyirikan, tapi mereka sendiri perbuatannya adalah perbuatan musyrik. Muncul generasi-generasi yang mengaku dirinya orang-orang yang bertauhid,
Tapi bersamaan dengan itu, perbuatannya berlawanan dengan tauhid. Ini akibat apa? Ketika tauhid didakwahkan secara global tanpa dirinci secara mendalam, maka seorang itu akan menemukan bahwa dirinya keliru dalam perkara ini ketika dia lebih mendalami perkara tersebut, ya kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat tatkala beliau mulai menjelaskan, bahwasanya arwah para nabi dan rasul itu tidak bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Allata, kuburan yang kalian muliakan, itu adalah kuburan manusia biasa, tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Tidak pantas untuk diagungkan apalagi disembah selain daripada Allah. Al-Uzza, pohon kayu yang kalian muliakan itu. Naam, itu hakikatnya adalah hamba, tidak memiliki kekuatan apapun. Al-Manah yang kalian muliakan itu, yang sering kalian mengalirkan darah di sana, mengorbankan hewan di sana, itu adalah tempat sama dengan tempat yang lainnya. Tidak ada bedanya dengan tempat yang lain. Tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat sedikit pun kepada kalian. Ketika sudah mulai merinci seperti ini, baru mereka mengatakan, dia sudah mulai mencela Tuhan kita. Dia sudah mulai menganggap pemikiran kita ini pemikiran bodoh. Baru mereka melakukan aksi. Maka dari itu jamaah sekalian, tauhid itu akan kita fahami dengan baik di saat tatkala kita mempelajarinya secara rinci. Dipelajari lagi, didalami lagi, digali lagi, dibahas lagi, baru bisa dipahami dengan baik. Syirik juga seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan dalam keadaan dia sendiri tidak sadar kalau berada di atas kesyirikan. Padahal kalau ditanya, bagaimana itu perbuatan musyrik? Bahaya itu, tempatnya di neraka. Tapi dia sendiri datang ke kuburan para wali meminta-minta, berharap kepadanya. Tapi itu tidak dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Jelas ya? Maka di sini nampak kekeliruan sebahagian dai di saat tatkala mereka mengatakan jangan tauhid dan syirik dibahas terus. Paling 1-2 hari itu dibahas selesai. Ini adalah anggapan yang keliru jemaah sekalian. Kenapa? Tauhid adalah inti agama. Paham? Syirik adalah penghancur terbesar terhadap agama seseorang. Makanya harus lebih banyak dibahas dibandingkan pembahasan yang lainnya. Bukan artinya yang lain tidak penting. Ini yang harusnya semakin kita dalami. Ini yang harusnya semakin kita pahami. Masih ingat apa yang kita sebutkan pada poin yang pertama kemarin? Nabi berdakwah di Mekkah mulai dari awal dakwah sampai 10 tahun belum ada syariat yang turun, hatta syariat salat sekalipun belum. Semuanya masih tauhid. Perintah kepada tauhid, merinci tentang tauhid, bahaya syirik, memperingatkan darinya. Menjelaskan kepada masyarakat jahiliyah tentang bentuk-bentuk syirik yang berbahaya. 10 tahun jemaah sekalian.
boleh dikata hampir setengah periode kenabian itu tentang tauhid. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang penting untuk kita pahami di sini bahwasanya orang-orang musyrik di saat tatkala mereka membela Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka selain daripada Allah. Nah, dan tetap bersikukuh pada pemahaman menyimpang mereka, maka mereka akan melakukan segala cara untuk menentang kebenaran, untuk menentang tauhid. Segala macam cara mereka lakukan. Ya. Coba lihat di sini, mereka datangi An-Najasyi, raja apa? Ethiopia, yang melindungi kaum muslimin yang sempat berhijrah ke negeri mereka. Supaya apa? Supaya ini orang-orang dianggap bandit ini semuanya kembali ke Mekah untuk kembali diintimidasi agar mereka kembali kepada agama nenek moyang, kembali kepada kesyirikan dan meninggalkan tauhid. Segala macam cara mereka lakukan, di antaranya nih, mereka ucapkan kalimat-kalimat provokasi di hadapan penguasa An-Najasyi. Katakan saffaha ahlamana, orang-orang ini yang telah menganggap bodoh pemikiran kami. Kami semuanya dianggap bodoh. Kami semua dianggap jahil. Wa'abadinana, dan telah mencerca agama kami. Wa syatama alihatana, dan telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Sampai mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak hanya mencerca Tuhan kami, tapi Tuhan kalian juga, wahai orang An-Najasyi. Kenapa? Karena An-Najasyi dan masyarakatnya itu mayoritas beragama apa? Nasrani. Mereka ini mencela Tuhan kalian juga. Dianggap Tuhan kalian itu tidak bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Tidak bisa apa-apa. Coba lihat ya. Mereka berupaya keras untuk membuat An-Najasyi itu marah. Tapi kata Syekh di sini, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu walal malaika walas salihin. Dan perkara yang dimaklumi bersama, difahami bersama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencerca Nabi Isa, tidak pula ibunya, tidak pula para malaikat, dan tidak pula mencerca orang-orang salih. Tapi yang dicerca apa? Perbuatan manusia yang di belakang mengkultuskan mereka, menyembah mereka, mengharapkan kebaikan dari mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicerca oleh Nabi. Itu yang diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana satupun ayat dari Al-Qur'an yang mencerca Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Tidak ada. Mencela ibunda beliau Maryam, tidak ada. Jelas ya? Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerca mereka. Tapi yang dicerca adalah orang-orang yang keliru dalam bersikap terhadap mereka. Maka Nabi jelaskan, Nabi Isa, Nabi dan Rasul Allah, tidak boleh disembah. Ya kan? Tapi ketika Nabi memperingatkan hal tersebut, ini dianggap cercaan kepada Nabi Isa. Baik. Nabi tidak pernah mencerca Isa,
dan ibunya. Tidak pula para malaikat. Bahkan Islam memuliakan para malaikat sebagai makhluk suci, ya kan? Ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak pernah mencerca orang-orang saleh. Maka di sini harus dipahami, ya, betul, bahwa mereka itu berupaya melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslimin, merendahkan tauhid. Itu yang terpenting bagi mereka. Nah, dan terbukti, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menampakkan dakwah tauhid dan mulai merinci bentuk-bentuk kesyirikan dan memperingatkan kaum Quraisy dari bahaya kesyirikan itu. Mereka lakukan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mereka datangi pamannya Nabi, Abu Thalib, di masa dia masih hidup. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah pembela terkuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada dua pembela Nabi ketika itu. Yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, pembela Nabi dengan hartanya dan memberikan masukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap urusannya, dan beliau beriman kepada Nabi. Yang kedua Abu Thalib. Ya. Kalau Khadijah ini tidak mungkin lagi dicegah karena dia sudah beriman kepada Nabi, ya kan? Maka yang mereka upayakan adalah Abu Thalib, karena Abu Thalib tidak mau menerima dakwah Nabi walaupun dia tetap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya. Mereka pernah mendatangi Abu Thalib sampai 3 kali. 3 kali mereka datangi Abu Thalib. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk menghentikan dakwah Nabi. Yang pertama dia datangi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kami ini menghargai akan kedewasaanmu dan kami memuliakan kedudukanmu. Karena memang Abu Thalib orang yang tinggi kedudukannya di tengah orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, karena ayahnya Abdul Muttalib itu pemegang kunci Ka'bah. Dan itu turun-temurun, ya. Maka beliau dimuliakan, Abu Thalib. Dia dimuliakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Kami hargai kedewasaanmu. Kami muliakan kedudukanmu, wahai Abu Thalib. Jikalau seandainya bukan karena ulah keponakanmu ini, kamu adalah orang yang terbaik di tengah kami. Sudah mulai masuk, ya. Seandainya bukan karena ulah keponakanmu ini, kamu orang yang paling kami muliakan. Maka kami minta agar kamu menghentikan gerakannya, hentikan dakwahnya. Karena dia telah mencerca Tuhan-Tuhan kita. Dia telah menghinakan nenek moyang kita. Coba lihat, ya. Ketika seorang itu mulai disentuh di sini, ini yang sudah mulai dikorek-korek ajaran dan nenek moyang. Di sini manusia akan bangkit kemarahannya. Seperti itu. Coba perhatikan di zaman sekarang kita ini. Ketika kita berbuat dakwah kepada tauhid, tidak ada masalah, jalan. Tapi ketika antum sudah mulai menyinggung kebiasaan nenek moyang, muncul celaan dan cercaan. Iya kan? Mereka mau menerima Islam, oke, terima Islam. Syariat Islam mereka terima.
Tapi ajaran nenek moyang hati-hati. Jangan diganggu-gugat. Coba lihat ya. Makanya dalil ini yang dijadikan oleh orang-orang Quraisy sebagai alasan di hadapan Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Dia celah nenek-nenek kita. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa mereka itu hanya mengikut buta kepada kebiasaan nenek moyang mereka. Walau kanu aba'ahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Wah, di sini sudah mulai mereka melakukan aksi ketika nenek moyangnya yang mulai disinggung. Baik. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib diam. Dan juga tidak berbicara kepada Nabi. Sehingga Nabi tetap melanjutkan dakwahnya. Tidak lama kemudian datang yang kedua kalinya. Wahai Abu Thalib, kami melihat keponakanmu semakin merajalela. Ya. Dan tidak ada usaha dari kamu untuk menghentikannya. Tidak ada usaha darimu untuk menghentikannya. Oleh karena itu, wahai Abu Thalib, oleh karena itu, kalau kamu tidak menghentikannya, kami yang akan menghentikannya. Nah, sudah mulai lebih keras lagi ya. Kalau kamu tidak mampu mencegah keponakanmu ini, biarkan kami yang mencegah dia. Mendapatkan tekanan seperti ini, Abu Thalib mendapatkan beban mental. Ya, karena kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Thalib mulai berbicara kepada Nabi. Wahai keponakanku, sungguh kaummu telah datang kepadaku menyampaikan begini, begini, dan begini. Bagaimana dengan pendapatmu? Ini masih lembut Abu Thalib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Nabi? Wahai pamanku, jikalau seandainya mereka meletakkan atau memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwah ini, saya tidak akan menghentikannya sampai mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, Abu Thalib diam. Didatangi yang ketiga kalinya. Nah, lebih keras lagi orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib dan sudah memberikan ultimatum. Nah, bahwa kami tidak lagi peduli dengan wahai Abu Thalib. Dan benar-benar kami akan menghentikan keponakanmu itu. Kemudian Abu Thalib panggil lagi Nabi Muhammad, mulai berdiskusi bagaimana ini. Sudah ada ancaman, sudah ada seperti ini. Apa kata Nabi? Demi Allah, wahai paman, apapun yang mereka akan lakukan, saya akan tetap berada di atas jalan ini sampai saya menemui ajalku. Maka kata Abu Thalib, tidak, demi Allah wahai keponakanku, saya tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka menyentuh tubuhmu selama saya masih hidup. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Iya. Laksanakan apa yang ingin kamu laksanakan. Saya akan menjagamu dan mereka tidak akan menyentuhmu sampai saya meninggal. Luar biasa. Pembelaan seorang musyrik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita jemaah, lihat ya.
upaya mereka untuk menghentikan Nabi itu dengan berbagai macam cara di masa hidupnya Abu Thalib. Dan ketika itu kaum muslimin belum hijrah, belum. Kenapa? Iya, karena masih ada pelindung, masih kuat. Mereka masih belum berani melakukan apa-apa. Kapan mereka lakukan intimidasi? Di saat tatkala Abu Thalib meninggal. Setelah pemboikotan selama 3 tahun lebih. Abu Thalib meninggal, Khadijah juga meninggal. Nah, intimidasi semakin kuat, siksaan mereka semakin berat terhadap Nabi dan para sahabatnya, yang pada akhirnya Nabi perintahkan hijrah ke Habasyah. Di sana terdengar berita Habasyah itu memiliki raja yang adil. Baik. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat tatkala Allah memberikan kepada kita pemahaman di atas tauhid dan syirik, maka pegang dia, jangan pernah meremehkannya, karena itu adalah nikmat terbesar yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Lihat perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam mempertahankan kalimat tauhid ini. Apa yang harus mereka alami? Nah, berat perjuangan mereka, ikhwani fillah. Maka, ya, bersabarlah di dalam berpegang teguh di atas tauhid sampai ajal menjemput. Jangan pernah meremehkannya. Karena ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Di saat tatkala kita mengenal tauhid dan mengenal syirik, sehingga kita bisa membedakan antara keduanya dan berhati-hati dari kesyirikan. Iya. Syukuri bahwa ternyata Allah tidak memberikan kepada kita beban berat sebagaimana beratnya beban yang ditanggung oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan sadari, orang-orang musyrikin tidak akan pernah ridha dengan tauhid yang kita pegang saat ini. Musuh-musuh dakwah terlalu banyak. Syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan berhenti melakukan makar. Tidak akan berhenti melakukan upaya dan demi upaya. Untuk apa? Untuk menghentikan tauhid. Sampai kapan jemaah? Sampai kita mau kembali kepada kesyirikan itu sendiri. Nah, berapa banyak syubhat yang datang menerpa kita. Satu persatu syubhat itu datang, kerancuan demi kerancuan, keraguan demi keraguan, mereka masukkan kepada kita, bahkan dengan cara yang paling halus sekalipun mereka upayakan. Melalui TV, tayangan-tayangan di YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Mereka menayangkan film-film atau tayangan-tayangan, kemudian mereka sisipkan di dalamnya apa? Bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya fokus pada apanya? Fokus pada alur ceritanya. Fokus pada apa? Iya, pada film itu sendiri. Tapi ternyata dalam keadaan tidak sadar dimasukkan akidah-akidah kesyirikan di dalam hati kita. Hati-hati. Jaga diri dan jaga generasi kita. Anak-anak kita yang masih labil pemikirannya, yang belum kuat akidahnya, jaga mereka dari pemikiran-pemikiran tersebut. Karena ingat, orang-orang musyrik akan melakukan segala macam daya dan upaya yang mampu mereka lakukan untuk menghentikan tauhid dan untuk menyebarkan kesyirikan mereka. Jelas ya? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu mereka di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya terkadang bentuknya berbeda, modelnya berbeda, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Baik, sekira demikian jemaah sekalian,
apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.